sukacita hari ini, amin. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memuji Tuhan dengan sukacita kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Hari ini dengan penuh ucapan syukur kami mau memuji Engkau. Sebab kami tahu hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab kami tahu hanya Yesus Allah yang setia untuk setiap kami. Tuhan biarlah hari ini kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Melalui setiap pujian kami, melalui setiap penyembahan kami. Dan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Berkatilah ibadah ini, berkatilah kami semua dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Mari sama-sama kita mau puji Tuhan, ada amin. Percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Dia baik buat saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau puji Dia. Yang penuh hati dengan segenap hati kita nyatakan. Tuhan, kita bangkitkan
kasih Tuhan, kami percaya Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Kami mau bersuka cita buat apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Karena kami tahu Yesus satu-satunya yang dapat berperkara atas hidup kami. Engkau yang menolong kami Tuhan. Biar setiap penyembahan kami yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Thank you Lord Jesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya
kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami ucap syukur kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kalau kami boleh menaikkan syukur kami karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Beri kami hikmat untuk memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, Shalom. Firman Tuhan hari ini berjudul dicela, dianiaya, bahkan difitnah. Kok berbahagia? Pada saat ini kita akan lanjutkan kembali, Bapak Ibu Saudaraku, seri khotbah ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat Matius 5 ayat yang ke-11. Matius 5 ayat yang ke-11 katakan demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku, bila minggu lalu kita telah belajar bagaimana seseorang dapat dikatakan berbahagia ketika dianiaya karena kebenaran. Maka sekarang kita akan belajar bagaimana seseorang dapat dikatakan berbahagia bila ia dicela, bila ia dianiaya dan difitnahkan ya, segala yang jahat. Memang cukup aneh sekali lagi bila seseorang dikatakan berbahagia apabila difitnahkan segala yang jahat. Bukankah seseorang yang dicela, dianiaya dan difitnahkan yang jahat merupakan penderitaan berat bagi seseorang? Karena itulah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan arti dari firman Tuhan ini agar kita memiliki pemahaman yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin bahwa di dunia ini rasanya tidak ada seorang pun yang ingin dengan sengaja dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat tentang dirinya. Rasanya lagi ini adalah hal aneh apabila seseorang menginginkan untuk dicela, dianiaya dan difitnah. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memaknai hal ini bukan sebagai pencapaian atau cita-cita atau kerinduan seseorang. Namun ini adalah sebuah peristiwa yang tidak dapat dihindari. Dan seringkali ini adalah peristiwa yang harus dialami oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tuhan Yesus melandaskan perkataannya dengan kalimat, berbahagialah kamu jika karena aku. Ya, tolong digarisbawahi. Berbahagialah kamu jika karena aku. Hal ini harus menjadi landasan Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari semua peristiwa yang terjadi. Kita tidak dapat mengatakan berbahagia ketika dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat apabila hal ini terjadi karena kesalahan kita sendiri. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 mengatakan demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, ya, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Di sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksudkan di dalam Matius 5 ayat 11 adalah penderitaan yang dialami seseorang dan sama sekali bukan keinginan orang tersebut atau juga bukan karena kesalahan orang tersebut. Artinya, orang tersebut telah hidup benar dan takut akan Tuhan, namun justru karena hidupnya yang benar inilah maka orang tersebut mengalami aniaya, orang tersebut mengalami dicela dan difitnahkan segala yang jahat. Seorang seperti ini harus mengerti bahwa penderitaan yang ia tanggung merupakan kehendak Allah dan bukan kehendak dirinya. Justru karena bukan kehendak dirinya, melainkan kehendak Allah, maka penderitaan ini menjadi penderitaan yang berlandaskan kebenaran. Ya, lebih lanjut dikatakan di dalam 1 Petrus 2, ya, di ayat berikutnya yang ke-20 dikatakan begini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami bukan karena dosa. Dianiaya, dicela, bahkan difitnahkan itu bukan karena dosanya orang itu, bukan karena kesalahan seseorang itu, tapi karena Allah. Pernahkah kita mendengar seorang Kristen yang sejak kecil rajin ke gereja, namun ketika satu saat setelah dewasa dan mengalami penderitaan atau masalah, ya, seperti misalnya kebangkrutan ekonomi, ya, sakit parah, dan itu pun bukan karena kesalahannya sendiri. Kemudian orang seperti ini marah kepada Tuhan, menuduh Tuhan tidak adil, marah kepada hamba-hamba Tuhan, dan kemudian meninggalkan persekutuan saudara-saudara seiman. Saya melihat banyak orang Kristen yang berlaku seperti ini. Kenapa? Karena mereka belum mengerti dengan benar kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen merasa bahwa penderitaan yang dialami adalah penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Misalnya sakit parah seperti gagal jantung, ya, gagal ginjal, kanker dan sebagainya. Atau juga karena persoalan pekerjaan yang tiba-tiba harus di PHK, ya. Kemudian ada usaha yang merosot tajam dan mengalami kebangkrutan. Atau persoalan keluarga seperti mengalami perselingkuhan, perceraian, ditinggal oleh orang yang dikasih, dan masih banyak lagi. Mereka marah kepada Tuhan karena merasa telah rajin ke gereja, aktif melayani, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, dan sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita coba telaah lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kalau seseorang marah kepada Tuhan karena merasa penderitaan yang dialami adalah penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung, apakah hal ini berarti bahwa dia ingin mengalami penderitaan yang seharusnya ia tanggung? Saya ulangi. Jika ada seseorang marah kepada Tuhan karena merasa penderitaan yang dialami adalah penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung, apakah orang ini, ya, apakah orang ini ingin bahwa dia akan mengalami penderitaan yang harusnya ia tanggung? Artinya, setiap kesalahannya akan mendapatkan balasan dari Allah, dan ia tidak boleh marah karena itu. Bapak Ibu Saudaraku, bila hal ini benar-benar diterapkan, maka semua orang di dunia ini akan frustasi, Bapak Ibu Saudaraku, dengan begitu banyaknya kesalahan dan hukuman yang harus diterimanya. Bukankah setiap hari kita melakukan kesalahan? Bukankah setiap hari kita melakukan dosa? Dan ketika itu terjadi, ya, maka saat itu juga kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Apakah ini maksudnya? Saya berikan contoh. Misalnya kita menuduh seseorang dan mengatakan yang buruk mengenai karakter seseorang. Namun di kemudian hari kita sadari bahwa apa yang pernah kita katakan itu tidak benar dan kita keliru dalam memahami seseorang. Sementara kita tidak pernah mendapatkan balasan apapun dari orang itu, ya, atau juga tidak pernah mendapatkan balasan dari Tuhan atas kejadian itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita berani katakan bahwa Tuhan tidak adil? Karena Ia tidak menghukum kita yang jelas telah bersalah. Tentu kita tidak akan meminta hukuman Tuhan, melainkan meminta Tuhan untuk menghapus dosa pelanggaran, bahkan melupakannya. Ini contoh kecil Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Ini contoh kecil dari pelanggaran dan dosa yang bisa saja kita lakukan namun tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Maksud saya begini. Maksud saya adalah apabila dosa dan pelanggaran yang kita lakukan seringkali diampuni dan dilupakan oleh Tuhan, mengapa kita harus marah apabila kita mengalami penderitaan yang bukan karena dosa dan kesalahan kita? Bukankah ini kita menerapkan yang namanya double standard kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, bila kita ingin Tuhan adil terhadap diri kita,
maka rasanya hidup kita akan habis oleh Tuhan. Karena ada begitu banyak pelanggaran. Karena ada begitu banyak dosa yang kita lakukan. Namun justru karena kebaikan Tuhanlah, maka pelanggaran dan dosa kita tidak dibalaskan oleh Tuhan. Maka kita harus bersyukur karena hal ini, bahwa kasih Allah menghapuskan dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudaraku, selain itu kita juga harus mengerti bahwa apabila kita mengalami yang namanya dicela, dianiaya, dan difinakan segala yang jahat, dan hal itu bukanlah penderitaan yang seharusnya kita tanggung, maka inilah yang dinamakan kasih karunia dari Allah. Dan karena ini adalah kasih karunia dari Allah, maka perhatikan baik-baik, Allah pasti akan memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Katakan amin. 1 Petrus 2 ayat 21 dan 23 katakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudaraku, jadi penderitaan karena nama Tuhan yang kita alami adalah penderitaan karena kasih karunia, dan bukan hanya karena pembalasan hukuman Tuhan. Ada begitu banyak hukuman Tuhan yang tidak ditanggungkan kepada kita, dan begitu sebaliknya. Dan begitu sedikitnya penderitaan yang kita alami karena nama Tuhan. Bukankah kita harus bersyukur kepada Tuhan karena hal ini? Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang saya sampaikan tadi mengatakan bahwa kita dipanggil untuk menderita. Bahkan penderitaan yang kita alami telah dialami lebih dahulu oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus dicaci maki, ia tidak membalasnya. Ketika Yesus menderita berbagai cambukan, pukulan, hinaan, dan sebagainya, Tuhan Yesus sama sekali tidak membalasnya. Ini contoh yang Tuhan Yesus tinggalkan untuk kita. Karena itulah Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus benar-benar bahagia, bahwa kita menderita bukan karena kesalahan kita. Sekali lagi, bukan karena kesalahan kita, namun karena nama Tuhan. Bayangkan apabila kita menderita karena kesalahan kita, pastilah kita akan malu sekali. Misalnya seorang Kristen tertangkap korupsi. Ya, bukankah hukuman penjara yang harus ia jalani merupakan sebuah celah yang memalukan? Sebaliknya, apabila seorang menderita karena nama Tuhan, bukankah hal itu hal yang membanggakan? Karena kita menderita bukan disebabkan dosa, melainkan karena nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Firman Tuhan katakan begini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan tahukah kita bahwa para rasul di masa itu juga mengalami begitu banyak penderitaan karena nama Tuhan. Ada beberapa rasul yang bisa saya sampaikan para rasul itu dan cara kematiannya. 1 Petrus. Kematian Petrus itu dikisahkan bahwa ia dibunuh dengan cara disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala di bawah. Andreas merupakan saudara dari Petrus. Kematian tragis yang dialami Andreas yaitu ia mati disalib dengan posisi membentuk huruf X. Matius, ia mati karena disiksa kemudian dibunuh menggunakan pedang di daerah Ethiopia. Yakobus, ia merupakan saudara tiri dari Yesus dan pemimpin gereja di Yerusalem. Yakobus mati karena dirajam dan dilemparkan dari puncak bumbungan bait Allah, di mana tempat saat Yesus pernah digoda dan dicobai oleh setan pada masa hidupnya. Yohanes dikenal juga sebagai penulis Injil Yohanes. Yohanes pernah direbus hidup-hidup pada kuali minyak yang mendidih. Akan tetapi menurut sejarah, Yohanes berhasil selamat dan tidak mengalami luka-luka sedikit pun karena pertolongan Tuhan. Akan tetapi setelah itu Yohanes dibuang dan diasingkan di pulau Patmos. Filipus, ia merupakan murid Yesus yang banyak dikisahkan dalam Injil Yohanes. Kisah kematiannya sama dengan yang dialami oleh Petrus, yaitu disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala di bawah. Bartolomeus,
Ia mendapatkan hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejamnya sehingga semua kulitnya menjadi hancur terlepas. Lukas, ia mati digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Markus, ia meninggal dunia di Alexandria, Mesir, setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu sampai ia menemukan ajalnya. Thomas, kematian Thomas, yaitu dieksekusi dengan cara ditusuk oleh tombak di India. Yudas, ia adalah saudara Yesus. Ini Yudas, bukan Yudas Iskariot ya. Yudas, ia adalah saudara Yesus dan dihukum mati dengan panah karena ia tidak bersedia mengingkari Yesus. Matias ini pengganti dari Yudas Iskariot. Matias mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat home sisi dimanapun berada, bila kita melihat bahwa para rasul yang merupakan orang kudus, orang suci, dan orang yang begitu dekat dengan Tuhan, mendapatkan begitu banyak penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung, dan yang bukan karena dosa dan kesalahannya sendiri, melainkan karena nama Tuhan. Mengapa kita yang begitu banyak dosa dan kesalahan tidak rela mendapatkan kehormatan seperti para rasul yang menderita karena nama Tuhan? Sudah seharusnya kita merasa mendapatkan kehormatan dan juga sukacita karena nama Tuhanlah. Diri kita mendapat celaan, hinaan, dan segala fitnah. Maka di akhir khotbah ini, saya tutup dengan kalimat, selamat datang penderitaan karena nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih. Kami belajar Tuhan, bahwa seharusnya kami mengucap syukur. Kalau kami dianiaya, kami dicela, kami bahkan difitnah segala yang jahat. Karena Engkau Tuhan, karena nama Tuhan, karena kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, ketika hari-hari ini ada di antara kami yang mengalami hal seperti ini, hamba berdoa saat ini, berikan Tuhan umat-Mu kekuatan untuk menanggung. Berikan umat-Mu sebuah kebanggaan, kehormatan, karena mereka beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat, mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dancing my soul.
Ibu jemaat Home Sisi yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.